Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu hafizahullahu wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadisan hukmu ziyadatid dami ala aktsarin nifasi. Bagian ke-6, hukum darah yang lebih dari paling banyaknya masa nifas, lebih dari 60 hari. Ini kalau di kitabnya halaman 44. Ba'da an arafna fima sabaqo anna aktsaron nifasi huwa sittuna yauman fa idza zada ad-damu ala sittina yauman ala sittina fananzuru lahdhata kamali sittina in kana fi hadamun fahadhihi mustahadatun fin nifasi turadu ila ihda suwari mustahadati fin nifasi kama sayatil haditsu anha fi darsis samin. Setelah kita ketahui sebelumnya bahwa paling banyaknya masa nifas adalah 60 hari. Nah, kalau misalkan nih keluar darahnya ini lebih dari 60 hari, maka dilihat apakah setelah sempurna 60 hari di sana ada darah, keluar darah atau tidak pada saat sempurna 60 hari. Kalau di sana keluar darah, berarti artinya nih dari hari ke-60 ke 61, di ujung hari ke-60 ke awal 61 itu nyambung karena ada darah, maka ini hukumnya masuk kategori mustahadoh fin nifas. Artinya nifasnya campur dengan istihadoh dan dikembalikan hukumnya ke salah satu hukum mustahadoh fin nifas yang ada 7 yang akan dijelaskan penjelasannya di pelajaran ke-8. Wa ma ingkanat lahdotu kamali sitina laisa fiha damun fadamu ba'da hadza yu'addu dama haidin idza balagha yauman wa lailatan li'annahu idza jawazan nifasu aktsarahu takfi lahdhatun fit tuhri bainan nifasi wal haidin. Adapun apabila setelah sempurna 60 hari ini sudah keluar darah 60 hari, setelah sempurna 60 hari ada masa berhenti yang walaupun masa berhentinya ini sebentar, kayak semenit, 2 menit, maka darah setelah itu, setelah masa berhenti yang sebentar ini, itu adalah darah haid. Kalau memang nanti memenuhi syarat haid, artinya darahnya mencapai sehari semalam atau 24 jam. Nah, karena memang apabila nifas telah mencapai 60 hari, sudah mencapai paling banyaknya masa nifas, maka cukup masa berhenti yang sebentar sebagai pemisah antara nifas dan haid. Nah, sudah dibahas sebelumnya kalau keluar darah yang kedua setelah 60 hari, maka masa berhentinya ini cukup sebentar, itu cukup dijadikan sebagai pemisah antara nifas dan haid. Tapi kalau keluar darah yang kedua dalam nifas ini masih dalam lingkup 60 hari, maka disyaratkan pemisahnya 15 hari kalau darah yang keduanya akan dihukumi haid. Tapi kalau masa berhentinya ini atau masa nakoknya ini kurang dari 15 hari, maka darah kedua ini hukumnya tetap nifas. Wa hadhihi ba'dul amthilati tubayyinu masabaqo. Nah, ini adalah beberapa contoh yang menjelaskan tadi apa yang kita pelajari. Yang pertama, misalun ra'at nufasa'u 20 yauman daman thuman qata'a asyrata ayamin thumma ja'a damu yauman wahidan fadima kulluha tu'addu dama nifasin li'annahu lam yatakhala bainaha 15 yauman wa bil ittifaqi fa inna ayyamad dami nifasun wa 'alal asahi fa inna naqa al mutakhallila bainahuma nifasun aidon idzan fan nifasu hadhil mar'ati wahidun wa thalathuna yauman. Contoh yang pertama, seorang wanita nifas ini keluar darah 20 hari, kemudian berhenti 10 hari. Nah, berarti sudah 30, kemudian keluar darah lagi sehari. Nah, keluar darah 20, berhenti 10, keluar darah lagi sehari.
Nah, maka ini semua darahnya waktu keluar darah dihukumi sebagai darah nifas. Nah, kenapa dihukumi sebagai darah nifas? Karena tidak disela-selai oleh masa bersih 15 hari. Karena masa berhentinya atau masa bersihnya di sini cuma 10 hari. Kalau masa berhentinya cuma 10 hari, berarti darah yang keluar kedua hukumnya masih darah nifas. Jadi yang 20 hari nifas, yang 1 hari pun darah nifas. Ini secara ittifaq. Jadi hari keluar darah hukumnya nifas. Lalu bagaimana dengan 10 hari bersihnya ini atau hari nakoknya ini? Nah, yang 10 hari nakok yang menyela-nyelai hari nifasnya itu dihukumi masa nifas juga menurut kaul asoh atau menurut kaul sahbi. Jadi nifasnya, masa nifasnya wanita ini adalah 31 hari. Nah, tapi kalau menurut muqabil asoh, menurut kaul lakti, nifasnya berarti berapa hari? 21 hari, karena yang 10 hari dihukumi masa suci kalau menurut kaul lakti. Contoh yang kedua, misalun ro'at nufasa'u salasina yauman daman, thuman qata'a ishrina yauman, thumma ata adamus sitata ayamin, fadamul awalu nifasun, wan naqa'u mutakhallilu bainahuma tuhrun, wadamul akhirul ladhi ata ba'dan naqa'i damu haidin, li'annahu takhallala bainahuma aqallu tuhri, wa fi hadhil mas'alati kanan naqa'ul mutakhallilu ishrina yauman. Ini contoh yang kedua, seorang wanita nifas keluar darahnya 30 hari, berhenti 20 hari, kemudian keluar darah lagi 6 hari. 30, 20, lalu 6. Jadi berhentinya 20 hari. Nah, darah yang awal yang 30 hari hukumnya nifas. Gitu. Kemudian darah yang akhir itu dilihat dulu. Kalau menghukumi darah yang akhir dilihat dulu masa berhentinya. Ini masa berhentinya adalah 20 hari. Karena masa berhentinya lebih dari aqallu tuhri kan 15 hari, ini 20 hari, berarti darah yang setelahnya tidak bisa dihukumi darah nifas, tapi darah haid. Jadi darah yang keluar setelah naqo itu hukumnya darah haid. Dan masa berhenti yang 20 hari ini adalah masa pemisah, suci pemisah antara nifas dan juga haid. Begitu. Jadi ini adalah contoh kasus nifas yang kemudian selanjutnya haid karena disela-selai oleh aqallu tuhri. Dan dalam contoh ini masa berhentinya atau nakoknya adalah 20 hari. Kemudian contoh yang ketiga, misalun ro'at nufasa'u arba'ina yauman daman, thuman qata'a asyrota ayamin, thumma ada adamu wastamara khamsata asyara yauman, fahadhil mar'atu tu'adu mustahadatan fin nifasi turadu ila ihdas suwari mustahadati fin nifasi allati sayatil hadithu anha. Wasababu annadama zada ala aktari nifasi wa huwa situna yauman. Contoh yang ketiga, seorang wanita nifas selama 40 hari, keluar darah 40 hari. Kemudian berhenti 10 hari. Nah, 40 tambah 10 itu udah 50. Kemudian keluar darah lagi. Di hari berarti ke-51. Keluar darah lagi dan keluar darahnya terus menerus sampai 15 hari. Berarti 10 berarti 40, kemudian berhenti 10, sudah 50, kemudian 15, keluar darah lagi 15, berarti 65 hari. Nah, kita lihat di sini di hari ke-60-nya ada darah atau tidak. Karena di sini keluar darah lagi dari hari ke-51 sampai hari ke-65, berarti di hari ke-60 ada darah. Nah, karena di hari ke-60 ada darah, maka ini adalah kategorinya mustahadhah fin nifas. Jadi nifasnya campur dengan istihadhah dan dikembalikan ke salah satu hukum mustahadhah fin nifas yang 7, yang penjelasannya akan dijelaskan nanti di bab selanjutnya. Nah, kenapa dimasukkan ke kategori mustahadhah fin nifas? Ya, ini karena keluar darahnya lebih dari 60 hari. Walaupun ada masa berhenti tadi ada masa berhentinya ini 10 hari. Tapi kan keluar darah laginya masih dalam lingkup 60 hari. Nah, ketika keluar darah lagi masih dalam lingkup 60 hari, ini keluar darahnya di hari ke-51. Nah, maka kan mau dihukumi haid juga tidak bisa karena masa berhenti cuma 10 hari gitu. Mau dihukumi nifas lagi, ini tidak bisa.
Nah, mau langsung dihukumi nifas tidak bisa, karena ini darahnya walaupun keluar dalam lingkup 60 hari tapi berhentinya ini melebihi 60 hari. Kalaulah berhentinya sebelum 60 hari ya maka semuanya darah nifas. Tapi karena melebihi 60 hari berhentinya, ini masuk kategori mustahadofin nifas. Cuma ini kasusnya contohnya yang putus-putus. Jadi keluar darah, kemudian berhenti, kemudian keluar darah lagi dan melebihi 60 hari, serta di hari ke-60-nya memang ada darah. Jadi nanti ini berapa hari nih nifasnya, itu dilihat. Kalau memang ada darah kuat dan darah lemahnya, contoh nih, darah kuatnya yang 40 hari darah kuat, kemudian yang 15 hari darah yang kedua, keluar kedua itu darahnya lemah, ya berarti nifasnya cuma darah kuatnya saja. Tapi kalau darahnya sama semua warnanya, hitam semua, maka berarti ini dikembalikan ke adat nifasnya. Kalau memang dia pernah nifas sebelumnya. Kalau adat nifasnya misalnya 20 hari, ya berarti nifasnya cuma 20 hari, sisanya semuanya istihadhah. Kalau dia pertama kali ini nifasnya, maka nifasnya ini dihukumi yang yakin cuma setetes, sisanya istihadhah. Ada juga pendapat 40 hari nifasnya, sisanya istihadhah. Dan ada pendapat yang paling lemah, ini paling lemah, nifasnya 60 hari, sisanya istihadhah. Tapi yang kuat yang tadi ya, kalau tidak punya adat nifas, dia baru pertama kali nifasnya ini ketika dia memang keluar darah lebih dari 60 hari, nifasnya yang dihitung yakin berarti yang setetes, sisanya istihadhah. Istihadhahnya ini seukuran masa suci ketika dia hamil. Nanti pembahasan lebih lanjutnya di bab selanjutnya. Contoh yang keempat, mithalun ra'at nufasa'u khamsina yauman daman suman qata'a ihda asaro yauman suma ada adamu asrota ayamin fal khamsina yauman nifasun wan naqau yu'adu tuhron wadamul akhiru yu'adu dama haidin li annahu lam yatasil bisitina wala yustaratu ayablugu tuhru bainan nifasi wal haidi idza kana ba'da sitina khamsata asyara yauman batak filah datun wa qad sabaqa bayanu dzalik. Contoh yang keempat, seorang wanita nifas keluar darah 50 hari, kemudian berhenti selama 11 hari, berarti 50 ditambah 11 sudah 61. Kemudian keluar darah lagi 10 hari. Nah, lihat nih, ini ketika keluar darah kedua di luar 60 hari. Jadi keluar darah keduanya ini setelah melewati masa paling banyaknya nifas, maka cukup pemisah yang sebentar. Jadi cukup pemisah lahdotun, maka darah setelahnya adalah haid. Nah, dan masa berhenti darahnya tadi yang 11 hari itu dihukumi masa suci yang memisah antara nifas dan haidnya. Jadi yang 50 hari nifas, yang 11-nya masa suci pemisah antara nifas dan haid, dan yang 10 hari itu hukumnya adalah darah haid. Nah, di sini tidak disyaratkan pemisahnya ini, nakoknya ini 15 hari. Kenapa? Karena darah keduanya ini keluar setelah 60 hari. Setelah melewati masa paling banyaknya nifas, sehingga cukup pemisah yang sebentar saja. Dan penjelasannya telah dijelaskan pada pelajaran yang sebelumnya. Itulah penjelasan untuk materi kita hari ini, yakni hukum darah yang melewati 60 hari. Jadi macam-macam ya, walaupun ada masa berhentinya, tidak semuanya itu kategorinya nifas putus-putus. Jadi ada kalanya nifas putus-putus, ada kalanya ini masuk kategori mustahadhofin nifas tapi memang keluarnya putus-putus darahnya. Ada kalanya juga itu nifas lalu suci lalu haid. Jadi tergantung kondisinya, dilihat berhentinya nakoknya berapa hari, keluar darah keduanya apakah sudah melewati 60 hari atau masih dalam lingkup 60 hari. Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada contoh-contoh tersebut. Itulah yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan mohon untuk dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.